I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang ini, saya akan menyampaikan pesan untuk warga Bengkulu terkait dengan rencana pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang akan kita mulai nanti malam pukul 12 waktu Indonesia Barat. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 sudah tuntas, dan Peraturan Gubernur memiliki 28 pasal dan mengatur semua yang terkait dengan kegiatan di Kota Bengkulu, baik kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan, serta kegiatan pendidikan. Di dalam Peraturan Gubernur ini, pada prinsipnya seluruh masyarakat Bengkulu selama 2 minggu ke depan atau 14 hari ke depan diharapkan untuk berada di rumah, berada di lingkungan rumah, dan mengurangi bahkan meniadakan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Tujuannya untuk memangkas mata rantai penularan COVID-19. Meskipun Bengkulu belum termasuk daerah yang merupakan epicenter terbesar soal masalah COVID-19 ini. Di dalam pelaksanaan ini, saya harus garis bawahi beberapa hal. 1. Terkait dengan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja. Ini diatur di pasal 9 bahwa selama PSBB maka dilakukan penghentian sementara aktivitas kantor, aktivitas di tempat kerja, dan penghentian ini wajib diikuti dengan kegiatan bekerja di rumah atau di tempat tinggal. Kewajiban untuk menghentikan kegiatan di tempat kerja atau di kantor itu berlaku di semua sektor kecuali beberapa hal berikut ini. 1. Kantor instansi pemerintah baik pusat atau daerah. 2. Kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional. 3. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah atau BUMN dan BUMD. Selain dari sektor itu, masih juga ada di sektor dunia usaha dan sektor swasta, yaitu kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi komunikasi, keuangan, logistik, konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, serta sektor swasta. Kemudian di sektor tertentu, misalnya dalam sektor konstruksi, maka semua pekerjaan harus berada dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan proyek, dan dalam lingkungan pekerjaan. Lingkungan proyek dan tidak harus keluar masuk. Pengolahan proyek memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, tempat makanan dan minuman, fasilitas kesehatan, sehingga mereka tidak harus meninggalkan lokasi proyek konstruksinya. Kemudian di dalam sektor bahan makanan dan minuman, warung, restoran, rumah makan bisa tetap dibuka, tetapi tidak diizinkan untuk makan atau menyantap makanan di lokasi. Semua makanan harus dibawa pulang, bisa dengan menggunakan sistem pengantaran atau bisa datang ke warung, dibungkus dan dibawa. Intinya tidak menghentikan kegiatan usaha rumah makan, tetapi menghentikan interaksi antara orang-orang yang berada di rumah makan. Jadi, kegiatan itu bisa berjalan walaupun tetap dibatasi. Dan kemudian juga terkait dengan logistik, di situ juga ada ketentuan yang mengatur bahwa kegiatan pergerakan orang dan barang ada pembatasan. Untuk kegiatan rumah ibadah, untuk kegiatan rumah ibadah, kegiatan peribadaan bersama atau keagamaan bersama di rumah,
ibadah itu ditiadakan dan digantikan dengan melaksanakan ibadah di rumah. Jadi beribadah di rumah, kegiatan beribadah di rumah terkait dengan kegiatan sosial, budaya. Di situ ada unsur olahraga dan unsur kegiatan kebudayaan. Seluruh kegiatan itu yang bersifat mengumpulkan orang maka dilarang. Kemudian terkait dengan mobilitas atau moda transformasi, pada prinsipnya ini ada pada pasal 18. Selama pemberlakuan PSBB dilakukan pembatasan sementara penggunaan kendaraan untuk pergerakan orang dan barang di Bengkulu. Ini artinya bahwa kendaraan umum dibatasi kapasitasnya menjadi 50%. Dibatasi jam operasinya jam 6 sampai jam 18. Kemudian kendaraan pribadi itu diizinkan untuk digunakan hanya untuk bepergian memenuhi kebutuhan pokok. Jadi secara prinsip adalah dilarang berpergian menggunakan kendaraan kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok. Lalu ada batas maksimalnya, bahwa dalam satu kendaraan roda 4 atau lebih, jumlah penumpang hanya bisa bersamaan adalah 50% dari kapasitas kursinya. Jadi bila kapasitas kendaraan itu 6 orang, maka maksimal yang bisa ikut dalam kendaraan itu atau masuk dalam kendaraan itu hanya 3 orang. Dan semua harus menggunakan masker. Terkait dengan masker adalah semua orang yang meninggalkan rumah wajib untuk menggunakan masker. Saya tambahkan sedikit terkait dengan penggunaan kendaraan tadi. Selain kebutuhan pokok, juga diizinkan untuk kegiatan penggunaan kendaraan tadi. Selain kebutuhan pokok juga diizinkan untuk kegiatan yang termasuk dikecualikan. Jadi untuk kegiatan pemerintah atau kegiatan swasta yang dalam sektor-sektor yang dikecualikan. Adapun kendaraan roda 2 sebagai jasa pengantar, kemarin sempat disampaikan bahwa ojek online kita akan fasilitasi untuk mengantar orang dan barang. Dapat diartikan bukan saja dari sisi pemerintah memiliki kewajiban, tetapi masyarakat juga memiliki kewajiban untuk sama-sama kita taati. Terkait dengan masalah pemberlakuan, ini berlaku mulai besok 10 April 2020 sampai dengan belum ditentukan. Prosesnya nanti kita akan kerjakan dengan sama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan, termasuk juga ketentuan yang ada di pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait dengan masa pelaksanaan ini berlaku mulai besok 10 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020. Prosesnya nanti kita akan kerjakan dengan sama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan, termasuk juga ketentuan yang ada di pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait karantina kesehatan, di mana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama 1 tahun atau denda sebesar-besarnya 10 juta rupiah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga badan, dan jaga pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's build a dog out of sticks and time. I can call you master, you can call me